Bayangan terbentuk saat ada benda menghalangi cahaya. Cahaya merambat dalam garis lurus. Itu sebabnya kamu selalu melihat bayangan saat berada di depan sumber cahaya. Burung dan pesawat pun sama. Keduanya menghasilkan bayangan, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Semakin dekat benda dengan sumber cahaya, semakin tebal pula bayangannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau bendanya terlalu jauh, maka bayangannya tipis. Pesawat komersial terbang pada ketinggian sekitar 12.200 meter. Pada ketinggian itu, kamu hampir tak bisa melihat pesawat, apalagi bayangannya. Pesawat terlalu jauh dari permukaan bumi, sehingga bayangannya tipis dan kamu tidak bisa melihatnya. Sama halnya dengan burung. Tapi kalau ada asteroid raksasa melewati bumi, kamu akan melihat bayangannya. Ini berdasarkan prinsip kerja gerhana bulan dan matahari. Gerhana matahari adalah saat bulan berada tepat di antara bumi dan matahari, sehingga menghalangi sinar matahari. Bulan akan membentuk bayangan di beberapa bagian bumi. Bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, tapi juga 400 kali lebih dekat ke planet kita. Itu sebabnya ukurannya kelihatan sama di langit. Tapi karena bulan lebih kecil, bayangannya tidak cukup untuk menutupi seluruh bumi. Jadi bayangannya hanya menutupi sebagian bumi. Bentuk petir tidak pernah segitiga, lurus atau lingkaran. Petir berbentuk zigzag. Petir adalah aliran listrik seperti yang ada di rumahmu, tapi jauh lebih kuat. Petir selalu mengambil jalur dengan hambatan terkecil. Ada banyak benda di udara, seperti partikel debu, gas, dan zat lain, sehingga udara tidak rata dan tidak teratur. Katakanlah ada gundukan pasir. Saat kamu menuangkan air, airnya tidak mengalir dalam garis lurus, tapi dalam pola kas, mencari jalan terbaik melewati pasir. Hal yang sama terjadi dengan petir. Antartika memiliki gunung es yang terlihat seperti ombak laut raksasa yang membeku. Terlepas dari penampilannya, formasi ini terbentuk dalam waktu lama. Esnya terangkat, menjadi padat, dan dibentuk oleh angin serta unsur lain. Lalu secara tak sengaja berbentuk seperti ombak pada akhirnya. Air terjun darah adalah gletser di Antartika yang mengalirkan semacam cairan merah seperti darah. Para ilmuwan mengatakan ini terjadi karena ada danau air asin dengan kandungan besi tinggi di bawah gletser itu. Titik beku air asin lebih rendah daripada air tawar. Jadi, es di atasnya mencair, membuat sungai mengalir. Ini gletser terdingin di planet kita. Itu sebabnya airnya bisa terus mengalir, dan warnanya merah karena besi di dalam airnya. Antartika adalah satu-satunya benua yang tidak memiliki reptil. Reptil berdarah dingin, artinya reptil bergantung pada panas dari lingkungan untuk menjaga kehangatan tubuh, dan tidak bisa bertahan dalam wilayah dingin seperti Antartika. Penguin jadi bisa santai deh, gak ada ular atau buaya yang mengganggu. Hanya seperempat wilayah Sahara yang merupakan pasir. Di sana juga ada gunung dan oasis, dan kebanyakan gurun ini ditutupi kerikil. Sahara bukan gurun terbesar di bumi, melainkan Antartika. Seperti manusia, pepohonan juga berhenti tumbuh pada usia tertentu. Para ilmuwan berpikir, ini mungkin karena saat tua dan mencapai ketinggian tertentu, pohon kesulitan menarik air dari tanah dan memompanya ke atas karena gravitasi. Beberapa pohon, seperti baobab, mulai tumbuh ke samping saat mencapai ketinggian penuh, bukan ke atas. Baobab melebar sampai 1 cm setiap tahun. Australia berada di urutan teratas salah satu lempeng tektonik yang paling cepat bergerak di dunia. Lempeng tektoniknya bergerak sekitar 6,5 cm ke utara setiap tahun. Kira-kira sama seperti kecepatan pertumbuhan kuku dan rambut. Kalau kamu merasa mencari acara di TV untuk ditonton adalah buang-buang waktu, penelitian setuju. Rata-rata orang menghabiskan sekitar 1,5 tahun memindahkan saluran dan mencoba menemukan acara yang menarik bagi mereka. Kamu juga bisa melihat pelangi loh waktu malam. Ini fenomena langka yang disebut pelangi bulan atau moonbow. Dan pelangi ini muncul saat cahaya bulan dipantulkan dan menyebar lewat kelembapan dan tetesan air di atmosfer. Pelangi bulan paling sering terjadi di area dengan curah hujan tinggi atau bahkan di dekat air terjun yang dikelilingi kabut. Saat kamu memecahkan telur di darat, hasilnya bisa berantakan. Tapi sekitar 18,5 meter di bawah laut, telur akan mengalami 2,8 kali tekanan atmosfer.
Itu sebabnya telur menyatu seperti diselimuti cangkang transparan dan terlihat seperti ubur-uburannya. Bintang sebenarnya tidak berkelip, cahayanya konstan dan stabil. Tapi saat terhalang atmosfer bumi, cahayanya membentur dan memantul di udara sehingga terbiaskan. Lapisan udara terus bergerak sehingga mengubah pembiasan cahaya juga dan membuat bintang seperti berkelip. Teluk Hudson, Kanada adalah area yang gravitasinya lebih rendah daripada tempat lain di bumi. Bukan berarti orang di sana melayang kayak di ruang angkasa ya, tapi mungkin rasanya kayak semacam diet geografis. Gravitasi yang lebih rendah menyebabkan kepadatan berkurang, jadi berat badanmu akan berkurang di sana. Gravitasi bergantung pada kepadatan bumi, jadi gravitasi itu tidak rata. Saat zaman es terakhir terjadi, Teluk Hudson dilapisi gletser setebal sekitar 3,5 km. Itu berat, jadi gletser itu terus mendorong batu di bawahnya. Lebih dari 20.000 tahun lalu, gletser itu mulai mencair. Tapi wilayah teluk tetap tidak rata karena es berat yang dulunya ada di sana. Satu-satunya olahraga yang dimainkan manusia di bulan adalah golf. Pada tahun 1971, seorang astronot pergi ke bulan dan memukul 2 bola golf. Membuatnya terbang melewati atmosfer rendah gravitasi di permukaan bulan. Tembok besar Tiongkok memiliki panjang sekitar 21.000 km lebih. Jadi, kamu butuh sekitar 18 bulan untuk menjelajahinya. Tidak seperti kepercayaan umum, kamu tidak bisa melihatnya dari ruang angkasa dengan mata telanjang. Lobster tidak abadi secara biologis. Lobster menua seiring waktu, tapi juga memproduksi enzim khusus yang bertanggung jawab memperbaiki selnya. Lobster juga mereplikasi DNA-nya tanpa batas waktu, sehingga dia bisa hidup sangat lama. Kalau kamu pergi ke bagian laut terdalam, kamu akan merasakan tekanan yang sangat kuat, yakni lebih dari 15.751 PSI, atau kayak 50 pesawat jet jumbo yang menimpa tubuhmu. Matahari adalah objek terbesar yang bisa kamu temukan di tata surya. Memang ada banyak planet berbatu, raksasa gas, asteroid, dan planet Katai. Tapi matahari masih menyumbang 99,8% dari total massa tata surya. Matahari berada dalam tahap paling stabil dari siklus hidupnya sekarang. Tapi sekitar 5 miliar tahun lagi, matahari akan kehabisan bahan bakarnya, hidrogen. Kita bisa melihat matahari terbenam karena atmosfer bumi bertindak seperti prisma. Sains menyebutnya menyebar. Jarak antara kita dan matahari pada saat matahari terbenam lebih jauh. Artinya, ada lebih banyak partikel dan molekul di udara. Partikel dan molekul itu menyebarkan sebagian cahaya violet dan biru gelombang pendek ke arah berbeda. Proses ini terjadi jutaan kali sebelum cahaya matahari sampai ke mata kita, dan saat itulah kita melihat beberapa warna lain dari spektrum, seperti jingga atau kuning. Tsunami bisa mencapai kecepatan lebih dari 805 km per jam. Itu secepat pesawat jet loh. Tsunami menahan energi, artinya tsunami bisa melintasi lautan dan hampir tidak kehilangan energi sama sekali, sampai mencapai pantai. Gurita adalah salah satu makhluk paling pintar di laut. Dia bisa melewati labirin, menyelesaikan masalah, dan memiliki ingatan jangka pendek yang cukup baik. Para ilmuwan percaya, gurita sangat pintar karena ia menjalani kehidupan yang dinamis, bergerak cepat, sembunyi di tempat tak terduga, memperluas habitat baru, bergerak dalam pola tak biasa, dan memasukkan tentakelnya ke celah-celah untuk mencari mangsa. Ini cukup menantang bagi otaknya, jadi bisa selalu berkembang. Kepala populer yang dikenal sebagai patung Moai di Pulau Paskah ternyata juga punya tubuh, tapi tubuhnya tersembunyi di bawah tanah. Ada sekitar 900 patung Moai di pulau itu. Para ilmuwan menemukan bahwa Selandia Baru adalah bagian dari daratan lebih besar yang tenggelam. 94% dari total daratan itu berada di bawah permukaan. Daratan itu disebut Selandia dan dianggap sebagai benua mikro. Mungkin Selandia akan menjadi benua ke-8 kelak.